Salam geber, sahabat gemilang. Pertamina Mandalika International Street Circuit yang dibangun di Nusa Tenggara Barat sekarang sudah rampung dan sudah siap dipakai untuk gelaran MotoGP yang akan digelar pada tanggal 18 sampai 20 Maret 2022 atau seri kedua setelah seri pertama di Qatar pada tanggal 6 Maret 2022. Dari semua 21 seri yang ada pada tahun 2022. Tapi sebelum saya uraikan dan saya jabarkan secara detail tentang bagaimana MotoGP, bagaimana Mandalika, saya sisipkan sedikit tentang apa itu Mandalika. Mungkin sahabat gemilang masih ada yang belum tahu apa sih Mandalika itu. Ternyata Mandalika adalah diambil dari nama seorang putri raja yang konon katanya sangat cantik dan sangat dermawan. Dia dikenal orangnya selalu bertutur kata yang sangat sopan, sangat santun, dan sangat dekat dengan rakyatnya. Tapi kali ini saya tidak akan menceritakan si Putri Mandalika yang melegenda itu. Silahkan baca sendiri kisahnya. Karena kita akan membahas tentang Mandalika dan yang terkait dengan MotoGP. Nah sahabat gemilang, mari kita doakan semoga gelaran MotoGP berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Juga satu hal yang tak bisa diremehkan adalah semoga juga tak ada hambatan yang datang dari Badan Anti Doping Dunia atau WADA yang konon menyatakan Indonesia tidak mematuhi aturan anti doping. Akibatnya Indonesia diduga terancam sanksi tidak bisa menjadi tuan rumah MotoGP di sirkuit Mandalika yang mereka rilis pada Kamis 7 September 2021 lalu. Baiklah, ternyata luar biasa Indonesia. Sebelum MotoGP 2022 digelar, tahun ini juga, tepatnya pada 19 hingga 21 November 2021 di Mandalika sudah akan digelar World Superbike. Nah, jadi kita harus siap-siap menyambut World Superbike sebelum para rider dunia datang ke Indonesia seperti halnya Marc Marquez, Fabio Quartararo, Andrea Dovizioso dan lainnya. Nah, sahabat, Dorna Sport sendiri selaku penyelenggara MotoGP yang bertanggung jawab terhadap kualitas event dan yang mengurusi sponsor event menyatakan bahwa akan menyelenggarakan pre-season test MotoGP di sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 Februari 2022. Dan para pembalap MotoGP dijadwalkan akan datang ke Lombok setelah pada 5 hingga 6 Februari 2022 melakukan tes pramusim di sirkuit Sepang Malaysia. Sayangnya di tengah berita bahagia ini nyatanya ada sedikit kekecewaan dari penggemar MotoGP di Indonesia karena sang mega bintang Valentino Rossi sudah tak ikut lagi. Rider Italia itu memutuskan pensiun di akhir musim 2021. Dengan kata lain, tak akan tampil di MotoGP Mandalika. Tes pramusim ini merupakan agenda yang sangat penting bagi sirkuit Mandalika, di mana para pembalap dunia akan menguji coba ketangguhan mesin motornya saat melaju di sirkuit Mandalika. Pihak Dorna telah melakukan inspeksi secara virtual live dan memuji sirkuit Mandalika dengan memberikan julukan sebagai sirkuit super safe atau super aman. Julukan itu diberikan Dorna usai melakukan virtual
inspection track dengan menggunakan drone, dan inspeksi virtual itu dilakukan Dorna Sport bersama Teamwork Superbike serta IMI atau Ikatan Motor Indonesia. Inspeksi tersebut digelar secara virtual dikarenakan pembatasan kedatangan warga negara asing masuk ke Indonesia pada saat PPKM ketat beberapa waktu yang lalu. Saat ini proses pengaspalan lintasan sirkuit Mandalika sudah selesai 100%. Sirkuit yang didesain oleh Populous, perusahaan yang berbasis di London, Inggris, memiliki panjang lintasan 4,3 km dengan 17 tikungan. Lapisan aspal bawah menggunakan batu dari Lombok Utara dan Lombok Timur, serta batu agregat kasar yang didatangkan dari Palu, Sulawesi Tengah untuk memperkuat struktur lintasan utama. Sirkuit Mandalika menggunakan stone mastic aspal yang didatangkan dari Inggris. Lapisan aspal ini diperuntukkan guna memperkuat struktur lapisan permukaan lintasan agar tetap kuat dengan prinsip kontak stone by stone untuk memperkuat struktur lapisan. Karena stone by stone sehingga volume aspalnya sedikit. Konsep ini merupakan yang terbaik di dunia, bahkan mengalahkan sirkuit Sepang Malaysia. Di seluruh dunia, hanya sirkuit Silverstone Dubai dan Phillip Island yang menggunakan jenis aspal itu. Jadi, meski sirkuit Mandalika merupakan sirkuit paling baru, namun sudah menunjukkan kualitas sebagai bukti akan menjadi tuan rumah Superbike seri penutupan pada 19 hingga 21 November 2021. Satu lagi, pihak Pertamina Mandalika International Street Circuit telah melakukan diskusi dengan Formula One. Keren nih, dengan Formula One. Sekali lagi Formula One untuk menjadi tuan rumah. Karena sirkuit Mandalika dirancang dengan standar Grid E FIM untuk menggelar MotoGP, tapi juga memenuhi standar Grid 1 FIA sebagai syarat penyelenggaraan Formula One. Untuk menggelar Formula One mungkin tinggal nambah beberapa fasilitas seperti halnya Hotel Bintang 5 yang lebih banyak, sebab karakter pencinta MotoGP dan Formula One berbeda. Harga tiket pun relatif lebih terjangkau untuk MotoGP ketimbang untuk Formula One. Yang lebih menggembirakan lagi, bahwa sirkuit Mandalika kini mengantongi kontrak 10 tahun untuk host MotoGP. Artinya, sirkuit Mandalika bakal digunakan untuk MotoGP selama 10 tahun atau naik 2 kali lipat dari rencana semula. Awalnya, GP Indonesia memperoleh kontrak 5 tahun mulai musim 2022. Selain menjadi kebanggaan bagi Indonesia, juga akan menjadi momentum bangkitnya industri pariwisata Indonesia, khususnya untuk Lombok. Terlebih sirkuit Mandalika ini termasuk sirkuit yang tergolong terindah di dunia. Bahkan para rider menilai bisa sekalian berwisata, walaupun mereka sedikit mengeluh akan cuaca Indonesia yang tergolong panas. Menariknya lagi, NTB memiliki beberapa destinasi wisata yang bisa diandalkan, seperti halnya Gili Nanggu di daerah Sekotong, Gili Asiahan di desa Batu Putih yang berada di ujung barat Sekotong, Pantai Bangko-Bangko di kawasan Sekotong, Gili Trawangan, Gili Meno, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali destinasi wisata yang sangat menarik di Nusa Tenggara Barat. Nah, sahabat sekalian, NTB ini juga tergolong berada di posisi yang strategis untuk pariwisata karena berada atau dijepit oleh Pulau Dewata Bali dan Nusa Tenggara Timur yang saat ini sedang digalakkan dan sedang didorong menjadi
provinsi yang memang memiliki destinasi wisata yang sangat luar biasa ya di NTT. Kemudian perhelatan World Superbike yang sudah di depan mata, sebagai tuan rumah, para pelaku bisnis perhotelan di kawasan Mandalika pun sudah siap mengakomodir 1.250 orang kru dan para pembalap yang dijadwalkan akan menginap sekitar 11 hari. Tak hanya hotel di kawasan Mandalika, seluruh pelaku usaha hotel di seluruh NTB pun diharapkan bersiap dan dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengakomodir penonton. Dengan estimasi kedatangan penonton 25.000 orang, dibutuhkan kurang lebih akomodasi 12.000 kamar. Apalagi jarak tempuh antara kabupaten satu dan lainnya tak terlalu memakan waktu, sehingga penonton masih bisa berkesempatan menginap di lokasi lain meski jaraknya lebih jauh dari sirkuit. Kemudian sektor lainnya pun sudah siap, semisal Rumah Sakit Umum Provinsi atau RSUP NTB yang dijadikan rumah sakit rujukan dalam penyelenggaraan event internasional ini. Bahkan hingga mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung, seperti halnya helipad atau lapangan helikopter termasuk helikopternya, maupun sarana lainnya khusus di bidang kesehatan yang akan digunakan dalam merujuk pasien ketika terjadi insiden. Begitupun Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok ikut siap menyambut gelaran World Superbike Mandalika dengan memperpanjang runway. Landasan pacu bandara saat ini menjadi 3.300 meter hingga dapat melayani pesawat berbadan lebar jenis Boeing 777 yang biasa digunakan sebagai pesawat kargo yang membawa kebutuhan Superbike dan MotoGP. Selain runway yang sudah diperpanjang, terminal penumpang di Bandara Lombok pun diperbesar kapasitas daya tampungnya. Sedangkan penyelesaian proyek pembangunan jalur bypass dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika sepanjang 17,8 km juga sudah rampung. Selain dari Bandara Internasional Lombok, ada 4 pintu gerbang lainnya untuk wisatawan yang akan datang ke perhelatan World Superbike. Yang pertama, Pelabuhan Bangsal di sekitar Pulau Wisata Gili Indah. Yang kedua, Pelabuhan Lembar sebagai titik penyeberangan kapal feri dari arah Bali. Yang ketiga, Pelabuhan Gili Mas untuk kapal pesiar. Dan keempat, Pelabuhan Kayangan dari Pulau Sumbawa. Nantinya penonton World Superbike yang datang dari Lembar menuju sirkuit Mandalika rencananya akan dibawa menggunakan angkutan gratis yang telah disediakan oleh Kementerian Perhubungan. Tak mau kalah dengan hotel, pebisnis travel agent ikut bersiap menyambut World Superbike secara sungguh-sungguh dari sisi tenaga kerja sampai driver, administrator, hingga operator. Pokoknya segala persiapan dan dukungan dilakukan benar-benar dengan sangat matang. Bahkan dalam hal ini pergerakan masyarakat dari zona 3, yakni kawasan penyangga seperti Pelabuhan Lembar, kemudian menuju zona 2, daerah yang mendekati KEK Mandalika turut menjadi atensi yang masuk dalam prioritas. Sahabat Gemilang, yang berencana ke Mandalika, siapkanlah dari sekarang. Karena hotel di Kuta Mandalika sudah di booking penuh untuk penginapan tamu-tamu saat penyelenggaraan World Superbike. Salah satu hotel yang sudah di booking oleh Dorna adalah Raja Hotel. Bagi sahabat sekalian yang akan beli oleh-oleh, bisa juga belanja dan cuci mata di acara Mandalika Mataram Fair yang sengaja digelar untuk menyambut World Superbike. Selain itu untuk sekalian untuk lebih menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar Mandalika. Setidaknya sahabat sekalian
datanglah 10 hari sebelum gelaran Superbike berlangsung. Karena seminggu sebelumnya sudah ada gelaran ETC yang diselenggarakan pada tanggal 12 sampai 14 November. Dan untuk ETC ini atau Asia Talent Cup sudah dipersiapkan 10.000 tiket gratis. Sedangkan untuk tiket Superbike itu berkisar harganya antara 1,4 juta rupiah dan sudah bisa dibeli baik secara online maupun offline. Sahabat Gemilang, kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Jokowi beserta jajarannya, juga kepada semua yang terlibat, termasuk pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat. Dengan terselenggaranya World Superbike dan MotoGP 2022. Tentu saja termasuk berhasil dibangunnya Pertamina Mandalika International Street Circuit yang tergolong sangat indah. Sampai ketemu lagi nanti di Nusa Tenggara Barat. Saya Wahyu Sutono, salam GBR. Indonesia, thank you for the incredible job in Mandalika GP. Thank you for all your support and for becoming a part of the future of MotoGP. Thank you Indonesia fans, we can't wait to race in Mandalika GP. Ciao ciao.